Hasto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara dalam kasus Harun Masiku. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Mulanya, Hasto mengaku tetap dituntutnya dirinya agar dipenjara oleh jaksa adalah risiko yang harus diembannya ketika memperjuangkan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, kedaulatan rakyat, dan memperjuangkan pemilu yang adil, serta memperjuangkan supremasi hukum agar tidak digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan, katanya setelah sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Hasto menjelaskan tuntutan hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya oleh jaksa menjadi wujud bahwa orang yang kritis terhadap penguasa, bakal dikriminalisasi seperti dirinya. Kendati demikian, dia menegaskan segala proses hukum yang ditujukan kepadanya tetap akan dihadapinya dengan kepala tegak. Hal itu, sambung Hasto, sudah dilakukannya sejak dirinya mengetahui dijerat dengan perkara Harun Masiku yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak, tegasnya. Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bukti keterlibatan dirinya dalam kasus Harun Masiku. Lebih lanjut, Hasto meminta kepada para kader dan simpatisan PDIP agar tetap percaya dalam penegakan hukum di Indonesia, meski menurutnya, kerap diintervensi oleh kekuasaan. Dan kepada seluruh jajaran kader dan simpatisan PDI Perjuangan untuk tetap tenang dan percaya pada hukum meskipun hukum sering diintervensi oleh kekuasaan. Percayalah bahwa kebenaran akan menang dan sikap yang saya lakukan sejak awal sudah saya kalkulasi risiko-risiko politiknya, tegasnya. Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menuntut agar Hasto dihukum 7 penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan, kata jaksa dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Dalam tuntutannya, jaksa turut menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Mulanya, Hasto mengaku tetap dituntutnya dirinya agar dipenjara oleh jaksa adalah risiko yang harus diembannya ketika memperjuangkan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Hasto menjelaskan tuntutan hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya oleh jaksa menjadi wujud bahwa orang yang kritis terhadap penguasa, bakal dikriminalisasi seperti dirinya. Kendati demikian, dia menegaskan segala proses hukum yang ditujukan kepadanya tetap akan dihadapinya dengan kepala tegak. Hal itu, sambung Hasto, sudah dilakukannya sejak dirinya mengetahui dijerat dengan perkara Harun Masiku yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bukti keterlibatan dirinya dalam kasus Harun Masiku. Lebih lanjut, Hasto meminta kepada para kader dan simpatisan PDIP agar tetap percaya dalam penegakan hukum di Indonesia, meski menurutnya, kerap diintervensi oleh kekuasaan. Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menuntut agar Hasto dihukum 7 penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Dalam tuntutannya, jaksa turut menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun hal yang memberatkan adalah Hasto dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara, hal yang meringankan adalah terdakwa bertindak sopan selama persidangan, memiliki tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum. Dengan tuntutan ini, jaksa menganggap berdasarkan fakta persidangan, Hasto telah memenuhi unsur pasal 21 Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto pasal 65 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 K 1 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP sebelumnya,
Jaksa mengatakan bahwa dijeratnya Hasto dalam kasus ini bukanlah wujud dendam terhadapnya. Dia mengibaratkan proses hukum terhadap politikus asal Yogyakarta itu sebagai wujud pembayaran utang kebenaran. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis 3 Juli hari ini. Hasto dituntut dalam perkara dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW untuk ex-anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. JPU membacakan tuntutan setebal 1.300 halaman dalam sidang kali ini. Adapun selesai sidang tadi, para pendukung Hasto sempat ricuh di luar pengadilan. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya terkait dengan tuntutan Hasto akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Rahmat Nugraha. Selamat sore, Rahmat. Selamat sore. Baik, Rahmat, bisa disampaikan bagaimana tadi jalannya sidang tuntutan Hasto dan apa saja yang disampaikan oleh JPU dalam tuntutannya? Tadi baru saja berlangsungnya sidang tuntutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor Jakarta Pusat. Adapun tadi di persidangan dalam sidang tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa Hasto Kristianto ditegaskan jaksa merintangi penyidikan perkara Harun Masiku begitu. Kemudian tadi di persidangan jaksa juga menuntut Hasto Kristianto atas perbuatannya tersebut dengan penjara 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah begitu. Adapun tadi setelah persidangan, Hasto juga menyampaikan bahwa sidang selanjutnya akan digelar mendengar pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Tadi disampaikan oleh Hasto bahwa dirinya sudah menyiapkan pembelaan atau pledoi sudah mencapai sekitar 80% begitu. Baik, jadi apa respons Hasto terkait dengan tuntutan 7 tahun penjara yang dibacakan oleh JPU, Rahmat? Tadi disampaikan juga oleh Hasto kepada awak media terkait tuntutannya tersebut. Hasto mengatakan bahwa dia sudah memperkirakan sejak awal tuntutan tersebut begitu. Hal itu kata Hasto ada imbas dari sikap-sikapnya dirinya untuk memilih jalan politik, memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi serta memperjuangkan pemilu jujur dan adil begitu. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Rahmat Nugraha melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah subsidi pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Diulangi. 5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 205 digunakan dalam perkara atas nama Harun Masiku. 7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Demikian surat tuntutan ini dibacakan dan diserahkan di muka persidangan pada hari Kamis. Rekan-rekan pers, jadi kita sudah mendengarkan bahwa saya dituntut 7 tahun dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi, memperjuangkan hak kedaulatan rakyat, memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil, serta memperjuangkan supremasi hukum agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan. Meskipun hal tersebut tadi tidak diakui, tetapi fakta-fakta menunjukkan bahwa dari suara-suara civil society menunjukkan mereka yang kritis saat itu memang ada suatu tekanan dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak. Karena kebenaran adalah kebenaran dan tidak ada motif. Sejak awal terbukti dari keterangan-keterangan saksi di persidangan ini maupun di dalam persidangan pada tahun 2020 terkait dengan keterlibatan saya. Selanjutnya hal-hal yang detail akan disampaikan oleh para penasihat hukum dan kepada seluruh jajaran kader anggota simpatisan PDI Perjuangan untuk tetap tenang, percaya pada hukum meskipun hukum sering diintervensi oleh kekuasaan. Percayalah bahwa kebenaran akan menang dan sikap yang saya lakukan sejak awal sudah saya kalkulasi risiko politiknya. Karena jangankan menjalani hukuman, ketika berteriak merdeka, merdeka, merdeka saja, kader PNI pada tahun 1928 bisa dikenakan oleh hukuman gantung, hukum kolonial. Karena itu percayalah bahwa tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Terima kasih. Merdeka! 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 Dan buat saya udah 80%, tinggal menyesuaikan dengan tuntutan JPU hari ini. Apa saja, Mas? Hasto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara dalam kasus Harun Masiku. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Mulanya, Hasto mengaku tetap dituntutnya dirinya agar dipenjara oleh jaksa adalah risiko yang harus diembannya ketika memperjuangkan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, kedaulatan rakyat, dan memperjuangkan pemilu yang adil, serta memperjuangkan supremasi hukum agar tidak digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan, katanya setelah sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Hasto menjelaskan tuntutan hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya oleh jaksa menjadi wujud bahwa orang yang kritis terhadap penguasa, bakal dikriminalisasi seperti dirinya. Kendati demikian,
Dia menegaskan segala proses hukum yang ditujukan kepadanya tetap akan dihadapinya dengan kepala tegak. Hal itu, sambung Hasto, sudah dilakukannya sejak dirinya mengetahui dijerat dengan perkara Harun Masiku yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak, tegasnya. Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bukti keterlibatan dirinya dalam kasus Harun Masiku. Lebih lanjut, Hasto meminta kepada para kader dan simpatisan PDIP agar tetap percaya dalam penegakan hukum di Indonesia, meski menurutnya, kerap diintervensi oleh kekuasaan. Dan kepada seluruh jajaran kader dan simpatisan PDI Perjuangan untuk tetap tenang dan percaya pada hukum meskipun hukum sering diintervensi oleh kekuasaan. Percayalah bahwa kebenaran akan menang dan sikap yang saya lakukan sejak awal sudah saya kalkulasi risiko-risiko politiknya, tegasnya. Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menuntut agar Hasto dihukum 7 penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait penggantian antar waktu, PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp600 juta subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan, kata jaksa dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Dalam tuntutannya, jaksa turut menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait penggantian antar waktu, PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Mulanya, Hasto mengaku tetap dituntutnya dirinya agar dipenjara oleh jaksa adalah risiko yang harus diembannya ketika memperjuangkan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Hasto menjelaskan tuntutan hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya oleh jaksa menjadi wujud bahwa orang yang kritis terhadap penguasa bakal dikriminalisasi seperti dirinya. Kendati demikian, dia menegaskan segala proses hukum yang ditujukan kepadanya tetap akan dihadapinya dengan kepala tegak. Hal itu, sambung Hasto, sudah dilakukannya sejak dirinya mengetahui dijerat dengan perkara Harun Masiku yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bukti keterlibatan dirinya dalam kasus Harun Masiku. Lebih lanjut, Hasto meminta kepada para kader dan simpatisan PDIP agar tetap percaya dalam penegakan hukum di Indonesia, meski menurutnya, kerap diintervensi oleh kekuasaan. Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menuntut agar Hasto dihukum 7 penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait penggantian antar waktu, PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Dalam tuntutannya, jaksa turut menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun hal yang memberatkan adalah Hasto dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara, hal yang meringankan adalah terdakwa bertindak sopan selama persidangan, memiliki tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum. Dengan tuntutan ini, jaksa menganggap berdasarkan fakta persidangan, Hasto telah memenuhi unsur pasal 21 Undang-Undang, UU, Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto Pasal 65 Ayat 1, dan Pasal 55 Ayat 1, K, 1 Jo Pasal 64 Ayat 1, KUHP sebelumnya. Jaksa mengatakan bahwa dijeratnya Hasto dalam kasus ini bukanlah wujud dendam terhadapnya. Dia mengibaratkan proses hukum terhadap politikus asal Yogyakarta itu sebagai wujud pembayaran utang kebenaran. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis 3 Juli hari ini. Hasto dituntut dalam perkara dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW untuk ex-anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. JPU membacakan tuntutan setebal 1.300 halaman dalam sidang kali ini. Adapun selesai sidang tadi, para pendukung Hasto sempat ricuh di luar pengadilan. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya terkait dengan tuntutan Hasto akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Rahmat Nugraha. Selamat sore, Rahmat. Selamat sore. Baik, Rahmat, bisa disampaikan bagaimana tadi jalannya sidang tuntutan Hasto dan apa saja yang disampaikan oleh JPU dalam tuntutannya?
Tadi baru saja berlangsungnya sidang tuntutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor Jakarta Pusat. Adapun tadi di persidangan dalam sidang tuntutan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Hasto Kristianto ditegaskan jaksa merintangi penyidikan perkara Harun Masiku begitu. Kemudian tadi di persidangan jaksa juga menuntut Hasto Kristianto atas perbuatannya tersebut dengan penjara 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah begitu. Adapun tadi setelah persidangan Hasto juga menyampaikan bahwa sidang selanjutnya akan digelar mendengar pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Tadi disampaikan oleh Hasto bahwa dirinya sudah menyiapkan pembelaan atau pledoi sudah mencapai sekitar 80% begitu. Baik, jadi apa respons Hasto terkait dengan tuntutan 7 tahun penjara yang dibacakan oleh JPU, Rahmat? Tadi disampaikan juga oleh Hasto kepada awak media terkait tuntutannya tersebut. Hasto mengatakan bahwa dia sudah memperkirakan sejak awal tuntutan tersebut begitu. Hal itu kata Hasto ada imbas dari sikap-sikapnya dirinya untuk memilih jalan politik, memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi serta memperjuangkan pemilu jujur dan adil begitu Mbak. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Rahmat Nugraha melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 1 AP sebagaimana dakwaan ke-1. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah subsidi pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Diulangi. 5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 205 digunakan dalam perkara atas nama Harun Masiku. 7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Demikian surat tuntutan ini dibacakan dan diserahkan di muka persidangan pada hari Kamis. Rekan-rekan pers, jadi kita sudah mendengarkan bahwa saya dituntut 7 tahun dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan
sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi, memperjuangkan hak kedaulatan rakyat, memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil, serta memperjuangkan supremasi hukum agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan. Meskipun hal tersebut tadi tidak diakui, tetapi fakta-fakta menunjukkan bahwa dari suara-suara civil society menunjukkan mereka yang kritis saat itu memang ada suatu tekanan dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak. Karena kebenaran adalah kebenaran dan tidak ada motif. Sejak awal terbukti dari keterangan-keterangan saksi di persidangan ini maupun di dalam persidangan pada tahun 2020 terkait dengan keterlibatan saya. Selanjutnya hal-hal yang detail akan disampaikan oleh para penasihat hukum dan kepada seluruh jajaran kader anggota simpatisan PDI Perjuangan untuk tetap tenang, percaya pada hukum meskipun hukum sering diintervensi oleh kekuasaan. Percayalah bahwa kebenaran akan menang dan sikap yang saya lakukan sejak awal sudah saya kalkulasi risiko politiknya. Karena jangankan menjalani hukuman, ketika berteriak merdeka, merdeka, merdeka saja, kader PNI pada tahun 1928 bisa dikenakan oleh hukuman gantung, hukum kolonial. Karena itu percayalah bahwa tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Terima kasih. Merdeka! 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 Dan buat saya udah 80%, tinggal menyesuaikan dengan tuntutan JPU hari ini. Apa saja, Mas? Hasto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara dalam kasus Harun Masiku. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Mulanya, Hasto mengaku tetap dituntutnya dirinya agar dipenjara oleh jaksa adalah risiko yang harus diembannya ketika memperjuangkan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, kedaulatan rakyat, dan memperjuangkan pemilu yang adil, serta memperjuangkan supremasi hukum agar tidak digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan, katanya setelah sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Hasto menjelaskan tuntutan hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya oleh jaksa menjadi wujud bahwa orang yang kritis terhadap penguasa, bakal dikriminalisasi seperti dirinya. Kendati demikian, dia menegaskan segala proses hukum yang ditujukan kepadanya tetap akan dihadapinya dengan kepala tegak. Hal itu, sambung Hasto, sudah dilakukannya sejak dirinya mengetahui dijerat dengan perkara Harun Masiku yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak, tegasnya. Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bukti keterlibatan dirinya dalam kasus Harun Masiku. Lebih lanjut, Hasto meminta kepada para kader dan simpatisan PDIP agar tetap percaya dalam penegakan hukum di Indonesia, meski menurutnya, kerap diintervensi oleh kekuasaan. Dan kepada seluruh jajaran kader dan simpatisan PDI Perjuangan untuk tetap tenang dan percaya pada hukum meskipun hukum sering diintervensi oleh kekuasaan. Percayalah bahwa kebenaran akan menang dan sikap yang saya lakukan sejak awal sudah saya kalkulasi risiko-risiko politiknya, tegasnya. Sebelumnya,
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menuntut agar Hasto dihukum 7 penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp600 juta subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan, kata jaksa dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Dalam tuntutannya, jaksa turut menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Mulanya, Hasto mengaku tetap dituntutnya dirinya agar dipenjara oleh jaksa adalah risiko yang harus diembannya ketika memperjuangkan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Hasto menjelaskan tuntutan hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya oleh jaksa menjadi wujud bahwa orang yang kritis terhadap penguasa bakal dikriminalisasi seperti dirinya. Kendati demikian, dia menegaskan segala proses hukum yang ditujukan kepadanya tetap akan dihadapinya dengan kepala tegak. Hal itu, sambung Hasto, sudah dilakukannya sejak dirinya mengetahui dijerat dengan perkara Harun Masiku yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bukti keterlibatan dirinya dalam kasus Harun Masiku. Lebih lanjut, Hasto meminta kepada para kader dan simpatisan PDIP agar tetap percaya dalam penegakan hukum di Indonesia, meski menurutnya, kerap diintervensi oleh kekuasaan. Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menuntut agar Hasto dihukum 7 penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Dalam tuntutannya, jaksa turut menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun hal yang memberatkan adalah Hasto dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara, hal yang meringankan adalah terdakwa bertindak sopan selama persidangan, memiliki tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum. Dengan tuntutan ini, jaksa menganggap berdasarkan fakta persidangan, Hasto telah memenuhi unsur pasal 21 Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto pasal 65 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 K 1 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP sebelumnya. Jaksa mengatakan bahwa dijeratnya Hasto dalam kasus ini bukanlah wujud dendam terhadapnya. Dia mengibaratkan proses hukum terhadap politikus asal Yogyakarta itu sebagai wujud pembayaran utang kebenaran. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis 3 Juli hari ini. Hasto dituntut dalam perkara dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW untuk ex-anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. JPU membacakan tuntutan setebal 1.300 halaman dalam sidang kali ini. Adapun selesai sidang tadi, para pendukung Hasto sempat ricuh di luar pengadilan. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya terkait dengan tuntutan Hasto akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Rahmat Nugraha. Selamat sore, Rahmat. Selamat sore. Baik, Rahmat, bisa disampaikan bagaimana tadi jalannya sidang tuntutan Hasto dan apa saja yang disampaikan oleh JPU dalam tuntutannya? Tadi baru saja berlangsungnya sidang tuntutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor Jakarta Pusat. Adapun tadi di persidangan dalam sidang tuntutan, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Hasto Kristianto ditegaskan jaksa merintangi penyidikan perkara Harun Masiku begitu. Kemudian tadi di persidangan jaksa juga menuntut Hasto Kristianto atas perbuatannya tersebut dengan penjara 7 tahun penjara dan denda Rp600 juta begitu. Adapun tadi setelah persidangan, Hasto juga menyampaikan bahwa sidang selanjutnya akan digelar mendengar pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Tadi disampaikan oleh Hasto bahwa dirinya sudah menyiapkan pembelaan atau pledoi sudah mencapai sekitar 80% begitu. Baik, jadi apa respons Hasto terkait dengan tuntutan 7 tahun penjara yang dibacakan oleh JPU, Rahmat?
Ya tadi disampaikan juga oleh Hasto kepada awak media terkait tuntutannya tersebut. Hasto mengatakan bahwa dia sudah memperkirakan sejak awal tuntutan tersebut begitu. Hal itu kata Hasto ada imbas dari sikap-sikapnya dirinya untuk memilih jalan politik, memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi serta memperjuangkan pemilu jujur dan adil begitu Mbak. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Rahmat Nugraha melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Diulangi. 5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 205 digunakan dalam perkara atas nama Harun Masiku. 7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Demikian surat tuntutan ini dibacakan dan diserahkan di muka persidangan pada hari Kamis. Rekan-rekan pers, jadi kita sudah mendengarkan bahwa saya dituntut 7 tahun dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi, memperjuangkan hak kedaulatan rakyat, memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil, serta memperjuangkan supremasi hukum agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan. Meskipun hal tersebut tadi tidak diakui, tetapi fakta-fakta menunjukkan bahwa dari suara-suara civil society menunjukkan mereka yang kritis saat itu memang ada suatu tekanan dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak. Karena kebenaran adalah kebenaran.
dan tidak ada motif sejak awal terbukti dari keterangan-keterangan saksi di persidangan ini maupun di dalam persidangan pada tahun 2020 terkait dengan keterlibatan saya. Selanjutnya, hal-hal yang detail akan disampaikan oleh para penasihat hukum dan kepada seluruh jajaran kader anggota simpatisan PDI Perjuangan untuk tetap tenang, percaya pada hukum, meskipun hukum sering diintervensi oleh kekuasaan. Percayalah bahwa kebenaran akan menang dan sikap yang saya lakukan sejak awal sudah saya kalkulasi risiko politiknya. Karena jangankan menjalani hukuman, ketika berteriak merdeka, merdeka, merdeka saja, kader PNI pada tahun 1928 bisa dikenakan oleh hukuman gantung, hukum kolonial. Karena itu percayalah bahwa tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Terima kasih. Merdeka! 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 Dan buat saya udah 80%, tinggal menyesuaikan dengan tuntutan JPU hari ini. Poin apa saja, Mas? Hasto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara dalam kasus Harun Masiku. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Mulanya, Hasto mengaku tetap dituntutnya dirinya agar dipenjara oleh jaksa adalah risiko yang harus diembannya ketika memperjuangkan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, kedaulatan rakyat, dan memperjuangkan pemilu yang adil, serta memperjuangkan supremasi hukum agar tidak digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan, katanya setelah sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Hasto menjelaskan tuntutan hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya oleh jaksa menjadi wujud bahwa orang yang kritis terhadap penguasa, bakal dikriminalisasi seperti dirinya. Kendati demikian, dia menegaskan segala proses hukum yang ditujukan kepadanya tetap akan dihadapinya dengan kepala tegak. Hal itu, sambung Hasto, sudah dilakukannya sejak dirinya mengetahui dijerat dengan perkara Harun Masiku yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak, tegasnya. Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bukti keterlibatan dirinya dalam kasus Harun Masiku. Lebih lanjut, Hasto meminta kepada para kader dan simpatisan PDIP agar tetap percaya dalam penegakan hukum di Indonesia, meski menurutnya, kerap diintervensi oleh kekuasaan. Dan kepada seluruh jajaran kader dan simpatisan PDI Perjuangan untuk tetap tenang dan percaya pada hukum meskipun hukum sering diintervensi oleh kekuasaan. Percayalah bahwa kebenaran akan menang dan sikap yang saya lakukan sejak awal sudah saya kalkulasi risiko-risiko politiknya, tegasnya. Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menuntut agar Hasto dihukum 7 penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp600 juta subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan, kata jaksa dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Dalam tuntutannya, jaksa turut menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Mulanya, Hasto mengaku tetap dituntutnya dirinya agar dipenjara oleh jaksa adalah risiko yang harus diembannya ketika memperjuangkan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Hasto menjelaskan tuntutan hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya oleh jaksa menjadi wujud bahwa orang yang kritis terhadap penguasa,
bakal dikriminalisasi seperti dirinya. Kendati demikian, dia menegaskan segala proses hukum yang ditujukan kepadanya tetap akan dihadapinya dengan kepala tegak. Hal itu, sambung Hasto, sudah dilakukannya sejak dirinya mengetahui dijerat dengan perkara Harun Masiku yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bukti keterlibatan dirinya dalam kasus Harun Masiku. Lebih lanjut, Hasto meminta kepada para kader dan simpatisan PDIP agar tetap percaya dalam penegakan hukum di Indonesia, meski menurutnya, kerap diintervensi oleh kekuasaan. Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menuntut agar Hasto dihukum 7 penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Dalam tuntutannya, jaksa turut menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun hal yang memberatkan adalah Hasto dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara, hal yang meringankan adalah terdakwa bertindak sopan selama persidangan, memiliki tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum. Dengan tuntutan ini, jaksa menganggap berdasarkan fakta persidangan, Hasto telah memenuhi unsur pasal 21 Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto pasal 65 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP sebelumnya. Jaksa mengatakan bahwa dijeratnya Hasto dalam kasus ini bukanlah wujud dendam terhadapnya. Dia mengibaratkan proses hukum terhadap politikus asal Yogyakarta itu sebagai wujud pembayaran utang kebenaran. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis 3 Juli hari ini. Hasto dituntut dalam perkara dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW untuk ex-anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. JPU membacakan tuntutan setebal 1.300 halaman dalam sidang kali ini. Adapun selesai sidang tadi, para pendukung Hasto sempat ricuh di luar pengadilan. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya terkait dengan tuntutan Hasto akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Rahmat Nugraha. Selamat sore, Rahmat. Selamat sore. Baik, Rahmat, bisa disampaikan bagaimana tadi jalannya sidang tuntutan Hasto dan apa saja yang disampaikan oleh JPU dalam tuntutannya? Tadi baru saja berlangsungnya sidang tuntutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor Jakarta Pusat. Adapun tadi di persidangan dalam sidang tuntutan, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Hasto Kristianto ditegaskan jaksa merintangi penyidikan perkara Harun Masiku begitu. Kemudian tadi di persidangan jaksa juga menuntut Hasto Kristianto atas perbuatannya tersebut dengan penjara 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah begitu. Adapun tadi setelah persidangan, Hasto juga menyampaikan bahwa sidang selanjutnya akan digelar mendengar pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Tadi disampaikan oleh Hasto bahwa dirinya sudah menyiapkan pembelaan atau pledoi sudah mencapai sekitar 80% begitu. Baik, jadi apa respons Hasto terkait dengan tuntutan 7 tahun penjara yang dibacakan oleh JPU, Rahmat? Tadi disampaikan juga oleh Hasto kepada awak media terkait tuntutannya tersebut. Hasto mengatakan bahwa dia sudah memperkirakan sejak awal tuntutan tersebut begitu. Hal itu kata Hasto ada imbas dari sikap-sikapnya dirinya untuk memilih jalan politik, memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi serta memperjuangkan pemilu jujur dan adil begitu Mbak. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Rahmat Nugraha melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang RI nomor
31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 1 AP sebagaimana dakwaan ke-1. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan untuk hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah subsidi pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 205 digunakan dalam perkara atas nama Harun Masiku. 7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Demikian surat tuntutan ini dibacakan dan diserahkan di muka persidangan pada hari Kamis. Rekan-rekan pers, jadi kita sudah mendengarkan bahwa saya dituntut 7 tahun dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi, memperjuangkan hak kedaulatan rakyat, memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil, serta memperjuangkan supremasi hukum agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan. Meskipun hal tersebut tadi tidak diakui, tetapi fakta-fakta menunjukkan bahwa dari suara-suara civil society menunjukkan mereka yang kritis saat itu memang ada suatu tekanan dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak. Karena kebenaran adalah kebenaran dan tidak ada motif. Sejak awal terbukti dari keterangan-keterangan saksi di persidangan ini maupun di dalam persidangan pada tahun 2020 terkait dengan keterlibatan saya. Selanjutnya hal-hal yang detail akan disampaikan oleh para penasihat hukum dan kepada seluruh jajaran kader anggota simpatisan PDI Perjuangan untuk tetap tenang, percaya pada hukum meskipun hukum sering diintervensi oleh kekuasaan. Percayalah bahwa kebenaran akan menang dan sikap yang saya lakukan sejak awal sudah saya kalkulasi risiko politiknya. Karena jangankan menjalani hukuman, ketika berteriak merdeka, merdeka, merdeka saja, kader PNI pada tahun 1928 bisa dikenakan oleh hukuman gantung, hukum kolonial. Karena itu percayalah bahwa tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Terima kasih. Merdeka! 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 Di atas.
memutuskan dan buat saya udah 80%, tinggal menyesuaikan dengan tuntutan JPU hari ini. Poin apa saja, Mas? Hasto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara dalam kasus Harun Masiku. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Mulanya, Hasto mengaku tetap dituntutnya dirinya agar dipenjara oleh jaksa adalah risiko yang harus diembannya ketika memperjuangkan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, kedaulatan rakyat, dan memperjuangkan pemilu yang adil, serta memperjuangkan supremasi hukum agar tidak digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan, katanya setelah sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Hasto menjelaskan tuntutan hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya oleh jaksa menjadi wujud bahwa orang yang kritis terhadap penguasa, bakal dikriminalisasi seperti dirinya. Kendati demikian, dia menegaskan segala proses hukum yang ditujukan kepadanya tetap akan dihadapinya dengan kepala tegak. Hal itu, sambung Hasto, sudah dilakukannya sejak dirinya mengetahui dijerat dengan perkara Harun Masiku yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak, tegasnya. Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bukti keterlibatan dirinya dalam kasus Harun Masiku. Lebih lanjut, Hasto meminta kepada para kader dan simpatisan PDIP agar tetap percaya dalam penegakan hukum di Indonesia, meski menurutnya, kerap diintervensi oleh kekuasaan. Dan kepada seluruh jajaran kader dan simpatisan PDI Perjuangan untuk tetap tenang dan percaya pada hukum meskipun hukum sering diintervensi oleh kekuasaan. Percayalah bahwa kebenaran akan menang dan sikap yang saya lakukan sejak awal sudah saya kalkulasi risiko-risiko politiknya, tegasnya. Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menuntut agar Hasto dihukum 7 penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp600 juta subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan, kata jaksa dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Dalam tuntutannya, jaksa turut menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Mulanya, Hasto mengaku tetap dituntutnya dirinya agar dipenjara oleh jaksa adalah risiko yang harus diembannya ketika memperjuangkan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Hasto menjelaskan tuntutan hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya oleh jaksa menjadi wujud bahwa orang yang kritis terhadap penguasa, bakal dikriminalisasi seperti dirinya. Kendati demikian, dia menegaskan segala proses hukum yang ditujukan kepadanya tetap akan dihadapinya dengan kepala tegak. Hal itu, sambung Hasto, sudah dilakukannya sejak dirinya mengetahui dijerat dengan perkara Harun Masiku yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bukti keterlibatan dirinya dalam kasus Harun Masiku. Lebih lanjut, Hasto meminta kepada para kader dan simpatisan PDIP agar tetap percaya dalam penegakan hukum di Indonesia, meski menurutnya, kerap diintervensi oleh kekuasaan. Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menuntut agar Hasto dihukum 7 penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Dalam tuntutannya, jaksa turut menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun hal yang memberatkan adalah Hasto dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara, hal yang meringankan adalah terdakwa bertindak sopan selama persidangan, memiliki tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum. Dengan tuntutan ini, jaksa menganggap berdasarkan fakta persidangan, Hasto telah memenuhi unsur pasal 21 Undang-Undang UU
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto Pasal 65 Ayat 1 dan Pasal 55 Ayat 1 K 1 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebelumnya, jaksa mengatakan bahwa dijeratnya Hasto dalam kasus ini bukanlah wujud dendam terhadapnya. Dia mengibaratkan proses hukum terhadap politikus asal Yogyakarta itu sebagai wujud pembayaran utang kebenaran. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis 3 Juli hari ini. Hasto dituntut dalam perkara dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW untuk ex-anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. JPU membacakan tuntutan setebal 1.300 halaman dalam sidang kali ini. Adapun selesai sidang tadi, para pendukung Hasto sempat ricuh di luar pengadilan. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya terkait dengan tuntutan Hasto akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Rahmat Nugraha. Selamat sore, Rahmat. Selamat sore. Baik, Rahmat, bisa disampaikan bagaimana tadi jalannya sidang tuntutan Hasto dan apa saja yang disampaikan oleh JPU dalam tuntutannya? Tadi baru saja berlangsungnya sidang tuntutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor Jakarta Pusat. Adapun tadi di persidangan dalam sidang tuntutan, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Hasto Kristianto ditegaskan jaksa merintangi penyidikan perkara Harun Masiku begitu. Kemudian tadi di persidangan jaksa juga menuntut Hasto Kristianto atas perbuatannya tersebut dengan penjara 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah begitu. Adapun tadi setelah persidangan, Hasto juga menyampaikan bahwa sidang selanjutnya akan digelar mendengar pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Tadi disampaikan oleh Hasto bahwa dirinya sudah menyiapkan pembelaan atau pledoi sudah mencapai sekitar 80% begitu. Baik, jadi apa respons Hasto terkait dengan tuntutan 7 tahun penjara yang dibacakan oleh JPU, Rahmat? Tadi disampaikan juga oleh Hasto kepada awak media terkait tuntutannya tersebut. Hasto mengatakan bahwa dia sudah memperkirakan sejak awal tuntutan tersebut begitu. Hal itu kata Hasto ada imbas dari sikap-sikapnya dirinya untuk memilih jalan politik, memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi serta memperjuangkan pemilu jujur dan adil begitu. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Rahmat Nugraha melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah subsidi
pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Diulangi. 5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 205 digunakan dalam perkara atas nama Harun Masiku. 7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Demikian surat tuntutan ini dibacakan dan diserahkan di muka persidangan pada hari Kamis. Rekan-rekan pers, jadi kita sudah mendengarkan bahwa saya dituntut 7 tahun, dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi, memperjuangkan hak kedaulatan rakyat, memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil, serta memperjuangkan supremasi hukum agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan. Meskipun hal tersebut tadi tidak diakui, tetapi fakta-fakta menunjukkan bahwa dari suara-suara civil society menunjukkan mereka yang kritis saat itu memang ada suatu tekanan dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak. Karena kebenaran adalah kebenaran dan tidak ada motif. Sejak awal terbukti dari keterangan-keterangan saksi di persidangan ini maupun di dalam persidangan pada tahun 2020 terkait dengan keterlibatan saya. Selanjutnya hal-hal yang detail akan disampaikan oleh para penasihat hukum dan kepada seluruh jajaran kader anggota simpatisan PDI Perjuangan untuk tetap tenang, percaya pada hukum meskipun hukum sering diintervensi oleh kekuasaan. Percayalah bahwa kebenaran akan menang dan sikap yang saya lakukan sejak awal sudah saya kalkulasi risiko politiknya. Karena jangankan menjalani hukuman, ketika berteriak merdeka, merdeka, merdeka saja, kader PNI pada tahun 1928 bisa dikenakan oleh hukuman gantung, hukum kolonial. Karena itu percayalah bahwa tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Terima kasih. Merdeka! 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 Dan buat saya udah 80%, tinggal menyesuaikan dengan tuntutan JPU hari ini. Apa saja, Pak? Hasto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara dalam kasus Harun Masiku. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Mulanya, Hasto mengaku tetap dituntutnya dirinya agar dipenjara oleh jaksa adalah risiko yang harus diembannya ketika memperjuangkan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, kedaulatan rakyat, dan memperjuangkan pemilu yang adil, serta memperjuangkan supremasi hukum agar tidak digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan, katanya setelah sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025.
Hasto menjelaskan tuntutan hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya oleh jaksa menjadi wujud bahwa orang yang kritis terhadap penguasa, bakal dikriminalisasi seperti dirinya. Kendati demikian, dia menegaskan segala proses hukum yang ditujukan kepadanya tetap akan dihadapinya dengan kepala tegak. Hal itu, sambung Hasto, sudah dilakukannya sejak dirinya mengetahui dijerat dengan perkara Harun Masiku yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak, tegasnya. Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bukti keterlibatan dirinya dalam kasus Harun Masiku. Lebih lanjut, Hasto meminta kepada para kader dan simpatisan PDIP agar tetap percaya dalam penegakan hukum di Indonesia, meski menurutnya, kerap diintervensi oleh kekuasaan. Dan kepada seluruh jajaran kader dan simpatisan PDI Perjuangan untuk tetap tenang dan percaya pada hukum meskipun hukum sering diintervensi oleh kekuasaan. Percayalah bahwa kebenaran akan menang dan sikap yang saya lakukan sejak awal sudah saya kalkulasi risiko-risiko politiknya, tegasnya. Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menuntut agar Hasto dihukum 7 penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait penggantian antar waktu, PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp600 juta subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan, kata jaksa dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Dalam tuntutannya, jaksa turut menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait penggantian antar waktu, PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Mulanya, Hasto mengaku tetap dituntutnya dirinya agar dipenjara oleh jaksa adalah risiko yang harus diembannya ketika memperjuangkan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Hasto menjelaskan tuntutan hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya oleh jaksa menjadi wujud bahwa orang yang kritis terhadap penguasa, bakal dikriminalisasi seperti dirinya. Kendati demikian, dia menegaskan segala proses hukum yang ditujukan kepadanya tetap akan dihadapinya dengan kepala tegak. Hal itu, sambung Hasto, sudah dilakukannya sejak dirinya mengetahui dijerat dengan perkara Harun Masiku yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bukti keterlibatan dirinya dalam kasus Harun Masiku. Lebih lanjut, Hasto meminta kepada para kader dan simpatisan PDIP agar tetap percaya dalam penegakan hukum di Indonesia, meski menurutnya, kerap diintervensi oleh kekuasaan. Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menuntut agar Hasto dihukum 7 penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait penggantian antar waktu, PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Dalam tuntutannya, jaksa turut menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun hal yang memberatkan adalah Hasto dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara, hal yang meringankan adalah terdakwa bertindak sopan selama persidangan, memiliki tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum. Dengan tuntutan ini, jaksa menganggap berdasarkan fakta persidangan, Hasto telah memenuhi unsur pasal 21 Undang-Undang, UU, Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto Pasal 65 Ayat 1, dan Pasal 55 Ayat 1, K. 1 Jo Pasal 64 Ayat 1, KUHP sebelumnya. Jaksa mengatakan bahwa dijeratnya Hasto dalam kasus ini bukanlah wujud dendam terhadapnya. Dia mengibaratkan proses hukum terhadap politikus asal Yogyakarta itu sebagai wujud pembayaran utang kebenaran. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis 3 Juli hari ini. Hasto dituntut dalam perkara dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW untuk ex-anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. JPU membacakan tuntutan setebal 1.300 halaman dalam sidang kali ini. Adapun selesai sidang tadi, para pendukung Hasto sempat ricuh di luar pengadilan. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya terkait dengan tuntutan Hasto akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Rahmat Nugraha. Selamat sore, Rahmat. Selamat sore.
Baik, Rahmat, bisa disampaikan bagaimana tadi jalannya sidang tuntutan Hasto dan apa saja yang disampaikan oleh JPU dalam tuntutannya? Tadi baru saja berlangsungnya sidang tuntutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor Jakarta Pusat. Adapun tadi di persidangan dalam sidang tuntutan, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Hasto Kristianto ditegaskan jaksa merintangi penyidikan perkara Harun Masiku begitu. Kemudian tadi di persidangan jaksa juga menuntut Hasto Kristianto atas perbuatannya tersebut dengan penjara 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah begitu. Adapun tadi setelah persidangan, Hasto juga menyampaikan bahwa sidang selanjutnya akan digelar mendengar pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Tadi disampaikan oleh Hasto bahwa dirinya sudah menyiapkan pembelaan atau pledoi sudah mencapai sekitar 80% begitu. Baik, jadi apa respons Hasto terkait dengan tuntutan 7 tahun penjara yang dibacakan oleh JPU, Rahmat? Tadi disampaikan juga oleh Hasto kepada awak media terkait tuntutannya tersebut. Hasto mengatakan bahwa dia sudah memperkirakan sejak awal tuntutan tersebut begitu. Hal itu kata Hasto ada imbas dari sikap-sikapnya dirinya untuk memilih jalan politik, memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi serta memperjuangkan pemilu jujur dan adil begitu. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Rahmat Nugraha melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua afirmatif pertama. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah subsidi pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Diulangi. 5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 205 digunakan dalam perkara atas nama Harun Masiku. 7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Demikian surat tuntutan ini dibacakan dan diserahkan di muka persidangan pada hari Kamis. Rekan-rekan pers, jadi kita sudah mendengarkan bahwa saya dituntut 7 tahun
Dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi, memperjuangkan hak kedaulatan rakyat, memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil, serta memperjuangkan supremasi hukum, agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan. Meskipun hal tersebut tadi tidak diakui, tetapi fakta-fakta menunjukkan bahwa dari suara-suara civil society menunjukkan mereka yang kritis saat itu memang ada suatu tekanan dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak. Karena kebenaran adalah kebenaran dan tidak ada motif. Sejak awal terbukti dari keterangan-keterangan saksi di persidangan ini maupun di dalam persidangan pada tahun 2020 terkait dengan keterlibatan saya. Selanjutnya hal-hal yang detail akan disampaikan oleh para penasihat hukum dan kepada seluruh jajaran kader anggota simpatisan PDI Perjuangan untuk tetap tenang, percaya pada hukum meskipun hukum sering diintervensi oleh kekuasaan. Percayalah bahwa kebenaran akan menang dan sikap yang saya lakukan sejak awal sudah saya kalkulasi risiko politiknya. Karena jangankan menjalani hukuman, ketika berteriak merdeka, merdeka, merdeka saja, kader PNI pada tahun 1928 bisa dikenakan oleh hukuman gantung, hukum kolonial. Karena itu percayalah bahwa tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Terima kasih. Merdeka! 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 Dan buat saya udah 80%, tinggal menyesuaikan dengan tuntutan JPU hari ini. Apa saja, Mas? Hasto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara dalam kasus Harun Masiku. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Mulanya, Hasto mengaku tetap dituntutnya dirinya agar dipenjara oleh jaksa adalah risiko yang harus diembannya ketika memperjuangkan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, kedaulatan rakyat, dan memperjuangkan pemilu yang adil, serta memperjuangkan supremasi hukum agar tidak digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan, katanya setelah sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Hasto menjelaskan tuntutan hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya oleh jaksa menjadi wujud bahwa orang yang kritis terhadap penguasa, bakal dikriminalisasi seperti dirinya. Kendati demikian, dia menegaskan segala proses hukum yang ditujukan kepadanya tetap akan dihadapinya dengan kepala tegak. Hal itu, sambung Hasto, sudah dilakukannya sejak dirinya mengetahui dijerat dengan perkara Harun Masiku yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak, tegasnya. Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bukti keterlibatan dirinya dalam kasus Harun Masiku. Lebih lanjut, Hasto meminta kepada para kader dan simpatisan PDIP agar tetap percaya dalam penegakan hukum di Indonesia, meski menurutnya, kerap diintervensi oleh kekuasaan. Dan kepada seluruh jajaran kader dan simpatisan PDI Perjuangan untuk tetap tenang dan percaya pada hukum meskipun hukum sering diintervensi oleh kekuasaan.
Percayalah bahwa kebenaran akan menang dan sikap yang saya lakukan sejak awal sudah saya kalkulasi risiko-risiko politiknya, tegasnya. Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menuntut agar Hasto dihukum 7 penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait penggantian antar waktu, PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp600 juta subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan, kata jaksa dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Dalam tuntutannya, jaksa turut menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait penggantian antar waktu, PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Mulanya, Hasto mengaku tetap dituntutnya dirinya agar dipenjara oleh jaksa adalah risiko yang harus diembannya ketika memperjuangkan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Hasto menjelaskan tuntutan hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya oleh jaksa menjadi wujud bahwa orang yang kritis terhadap penguasa bakal dikriminalisasi seperti dirinya. Kendati demikian, dia menegaskan segala proses hukum yang ditujukan kepadanya tetap akan dihadapinya dengan kepala tegak. Hal itu, sambung Hasto, sudah dilakukannya sejak dirinya mengetahui dijerat dengan perkara Harun Masiku yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bukti keterlibatan dirinya dalam kasus Harun Masiku. Lebih lanjut, Hasto meminta kepada para kader dan simpatisan PDIP agar tetap percaya dalam penegakan hukum di Indonesia, meski menurutnya, kerap diintervensi oleh kekuasaan. Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menuntut agar Hasto dihukum 7 penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait penggantian antar waktu, PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Dalam tuntutannya, jaksa turut menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun hal yang memberatkan adalah Hasto dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara, hal yang meringankan adalah terdakwa bertindak sopan selama persidangan, memiliki tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum. Dengan tuntutan ini, jaksa menganggap berdasarkan fakta persidangan, Hasto telah memenuhi unsur pasal 21 Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto Pasal 65 Ayat 1 dan Pasal 55 Ayat 1 K 1 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebelumnya. Jaksa mengatakan bahwa dijeratnya Hasto dalam kasus ini bukanlah wujud dendam terhadapnya. Dia mengibaratkan proses hukum terhadap politikus asal Yogyakarta itu sebagai wujud pembayaran utang kebenaran. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis 3 Juli hari ini. Hasto dituntut dalam perkara dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW untuk ex-anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. JPU membacakan tuntutan setebal 1.300 halaman dalam sidang kali ini. Adapun selesai sidang tadi, para pendukung Hasto sempat ricuh di luar pengadilan. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya terkait dengan tuntutan Hasto akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Rahmat Nugraha. Selamat sore, Rahmat. Selamat sore. Baik, Rahmat, bisa disampaikan bagaimana tadi jalannya sidang tuntutan Hasto dan apa saja yang disampaikan oleh JPU dalam tuntutannya? Tadi baru saja berlangsungnya sidang tuntutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor Jakarta Pusat. Adapun tadi di persidangan dalam sidang tuntutan, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Hasto Kristianto ditegaskan jaksa merintangi penyidikan perkara Harun Masiku begitu. Kemudian tadi di persidangan jaksa juga menuntut Hasto Kristianto atas perbuatannya tersebut dengan penjara 7 tahun penjara dan denda Rp600 juta begitu. Adapun tadi setelah persidangan, Hasto juga menyampaikan bahwa sidang selanjutnya akan digelar mendengar pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Tadi disampaikan oleh Hasto bahwa dirinya sudah menyiapkan pembelaan atau pledoi
sudah mencapai sekitar 80% begitu. Baik, jadi apa respons Hasto terkait dengan tuntutan 7 tahun penjara yang dibacakan oleh JPU, Rahmat? Ya tadi disampaikan juga oleh Hasto kepada awak media terkait tuntutannya tersebut. Hasto mengatakan bahwa dia sudah memperkirakan sejak awal tuntutan tersebut begitu. Hal itu kata Hasto ada imbas dari sikap-sikapnya dirinya untuk memilih jalan politik, memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi serta memperjuangkan pemilu jujur dan adil begitu Mbak. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Rahmat Nugraha melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah subsidi pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 205 digunakan dalam perkara atas nama Harun Masiku. 7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Demikian surat tuntutan ini dibacakan dan diserahkan di muka persidangan pada hari Kamis. Rekan-rekan pers, jadi kita sudah mendengarkan bahwa saya dituntut 7 tahun dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi, memperjuangkan hak kedaulatan rakyat, memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil, serta memperjuangkan supremasi hukum agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan. Meskipun hal tersebut tadi tidak diakui, tetapi fakta-fakta menunjukkan bahwa dari suara-suara civil society menunjukkan mereka yang kritis saat itu memang ada suatu tekanan dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang
yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak. Karena kebenaran adalah kebenaran dan tidak ada motif. Sejak awal terbukti dari keterangan-keterangan saksi di persidangan ini maupun di dalam persidangan pada tahun 2020 terkait dengan keterlibatan saya. Selanjutnya hal-hal yang detail akan disampaikan oleh para penasihat hukum dan kepada seluruh jajaran kader anggota simpatisan PDI Perjuangan untuk tetap tenang, percaya pada hukum meskipun hukum sering diintervensi oleh kekuasaan. Percayalah bahwa kebenaran akan menang dan sikap yang saya lakukan sejak awal sudah saya kalkulasi risiko politiknya. Karena jangankan menjalani hukuman, ketika berteriak merdeka, merdeka, merdeka saja, kader PNI pada tahun 1928 bisa dikenakan oleh hukuman gantung, hukum kolonial. Karena itu percayalah bahwa tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Terima kasih. Merdeka! 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 Dan buat saya udah 80%, tinggal menyesuaikan dengan tuntutan JPU hari ini. Poin apa saja, Mas? Hasto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara dalam kasus Harun Masiku. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Mulanya, Hasto mengaku tetap dituntutnya dirinya agar dipenjara oleh jaksa adalah risiko yang harus diembannya ketika memperjuangkan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, kedaulatan rakyat, dan memperjuangkan pemilu yang adil, serta memperjuangkan supremasi hukum agar tidak digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan, katanya setelah sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Hasto menjelaskan tuntutan hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya oleh jaksa menjadi wujud bahwa orang yang kritis terhadap penguasa, bakal dikriminalisasi seperti dirinya. Kendati demikian, dia menegaskan segala proses hukum yang ditujukan kepadanya tetap akan dihadapinya dengan kepala tegak. Hal itu, sambung Hasto, sudah dilakukannya sejak dirinya mengetahui dijerat dengan perkara Harun Masiku yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak, tegasnya. Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bukti keterlibatan dirinya dalam kasus Harun Masiku. Lebih lanjut, Hasto meminta kepada para kader dan simpatisan PDIP agar tetap percaya dalam penegakan hukum di Indonesia, meski menurutnya, kerap diintervensi oleh kekuasaan. Dan kepada seluruh jajaran kader dan simpatisan PDI Perjuangan untuk tetap tenang dan percaya pada hukum meskipun hukum sering diintervensi oleh kekuasaan. Percayalah bahwa kebenaran akan menang dan sikap yang saya lakukan sejak awal sudah saya kalkulasi risiko-risiko politiknya, tegasnya. Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menuntut agar Hasto dihukum 7 penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp600 juta subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan, kata jaksa dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Dalam tuntutannya, jaksa turut menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Mulanya,
Hasto mengaku tetap dituntutnya dirinya agar dipenjara oleh jaksa adalah risiko yang harus diembannya ketika memperjuangkan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Hasto menjelaskan tuntutan hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya oleh jaksa menjadi wujud bahwa orang yang kritis terhadap penguasa bakal dikriminalisasi seperti dirinya. Kendati demikian, dia menegaskan segala proses hukum yang ditujukan kepadanya tetap akan dihadapinya dengan kepala tegak. Hal itu, sambung Hasto, sudah dilakukannya sejak dirinya mengetahui dijerat dengan perkara Harun Masiku yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bukti keterlibatan dirinya dalam kasus Harun Masiku. Lebih lanjut, Hasto meminta kepada para kader dan simpatisan PDIP agar tetap percaya dalam penegakan hukum di Indonesia, meski menurutnya, kerap diintervensi oleh kekuasaan. Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menuntut agar Hasto dihukum 7 penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait penggantian antar waktu, PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Dalam tuntutannya, jaksa turut menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun hal yang memberatkan adalah Hasto dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara, hal yang meringankan adalah terdakwa bertindak sopan selama persidangan, memiliki tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum. Dengan tuntutan ini, jaksa menganggap berdasarkan fakta persidangan, Hasto telah memenuhi unsur pasal 21 Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto pasal 65 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 K 1 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP sebelumnya. Jaksa mengatakan bahwa dijeratnya Hasto dalam kasus ini bukanlah wujud dendam terhadapnya. Dia mengibaratkan proses hukum terhadap politikus asal Yogyakarta itu sebagai wujud pembayaran utang kebenaran. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis 3 Juli hari ini. Hasto dituntut dalam perkara dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW untuk ex-anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. JPU membacakan tuntutan setebal 1.300 halaman dalam sidang kali ini. Adapun selesai sidang tadi, para pendukung Hasto sempat ricuh di luar pengadilan. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya terkait dengan tuntutan Hasto akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Rahmat Nugraha. Selamat sore, Rahmat. Selamat sore. Baik, Rahmat, bisa disampaikan bagaimana tadi jalannya sidang tuntutan Hasto dan apa saja yang disampaikan oleh JPU dalam tuntutannya? Tadi baru saja berlangsungnya sidang tuntutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor Jakarta Pusat. Adapun tadi di persidangan dalam sidang tuntutan, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Hasto Kristianto ditegaskan jaksa merintangi penyidikan perkara Harun Masiku begitu. Kemudian tadi di persidangan jaksa juga menuntut Hasto Kristianto atas perbuatannya tersebut dengan penjara 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah begitu. Adapun tadi setelah persidangan, Hasto juga menyampaikan bahwa sidang selanjutnya akan digelar mendengar pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Tadi disampaikan oleh Hasto bahwa dirinya sudah menyiapkan pembelaan atau pledoi sudah mencapai sekitar 80% begitu. Baik, jadi apa respons Hasto terkait dengan tuntutan 7 tahun penjara yang dibacakan oleh JPU, Rahmat? Tadi disampaikan juga oleh Hasto kepada awak media terkait tuntutannya tersebut. Hasto mengatakan bahwa dia sudah memperkirakan sejak awal tuntutan tersebut begitu. Hal itu kata Hasto ada imbas dari sikap-sikapnya dirinya untuk memilih jalan politik, memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi serta memperjuangkan pemilu jujur dan adil begitu. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Rahmat Nugraha melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum
bersalah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 1 AP sebagaimana dakwaan ke-1. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan untuk hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah subsidi pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Diulangi. 5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 205 digunakan dalam perkara atas nama Harun Masiku. 7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Demikian surat tuntutan ini dibacakan dan diserahkan di muka persidangan pada hari Kamis. Rekan-rekan pers, jadi kita sudah mendengarkan bahwa saya dituntut 7 tahun dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi, memperjuangkan hak kedaulatan rakyat, memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil, serta memperjuangkan supremasi hukum agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan. Meskipun hal tersebut tadi tidak diakui, tetapi fakta-fakta menunjukkan bahwa dari suara-suara civil society menunjukkan mereka yang kritis saat itu memang ada suatu tekanan dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak. Karena kebenaran adalah kebenaran dan tidak ada motif. Sejak awal terbukti dari keterangan-keterangan saksi di persidangan ini maupun di dalam persidangan pada tahun 2020 terkait dengan keterlibatan saya. Selanjutnya hal-hal yang detail akan disampaikan oleh para penasihat hukum dan kepada seluruh jajaran kader anggota simpatisan PDI Perjuangan untuk tetap tenang, percaya pada hukum meskipun hukum sering diintervensi oleh kekuasaan. Percayalah bahwa kebenaran akan menang dan sikap yang saya lakukan sejak awal sudah saya kalkulasi risiko politiknya. Karena jangankan menjalani hukuman, ketika berteriak merdeka, merdeka, merdeka saja, kader PNI pada tahun 1928 bisa dikenakan oleh hukuman gantung, hukum kolonial. Karena itu percayalah
bahwa tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Terima kasih. Merdeka! 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 Dan buat saya udah 80%, tinggal menyesuaikan dengan tuntutan JPU hari ini. Poin apa saja, Mas? Hasto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara dalam kasus Harun Masiku. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Mulanya, Hasto mengaku tetap dituntutnya dirinya agar dipenjara oleh jaksa adalah risiko yang harus diembannya ketika memperjuangkan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, kedaulatan rakyat, dan memperjuangkan pemilu yang adil, serta memperjuangkan supremasi hukum agar tidak digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan, katanya setelah sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Hasto menjelaskan tuntutan hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya oleh jaksa menjadi wujud bahwa orang yang kritis terhadap penguasa, bakal dikriminalisasi seperti dirinya. Kendati demikian, dia menegaskan segala proses hukum yang ditujukan kepadanya tetap akan dihadapinya dengan kepala tegak. Hal itu, sambung Hasto, sudah dilakukannya sejak dirinya mengetahui dijerat dengan perkara Harun Masiku yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak, tegasnya. Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bukti keterlibatan dirinya dalam kasus Harun Masiku. Lebih lanjut, Hasto meminta kepada para kader dan simpatisan PDIP agar tetap percaya dalam penegakan hukum di Indonesia, meski menurutnya, kerap diintervensi oleh kekuasaan. Dan kepada seluruh jajaran kader dan simpatisan PDI Perjuangan untuk tetap tenang dan percaya pada hukum meskipun hukum sering diintervensi oleh kekuasaan. Percayalah bahwa kebenaran akan menang dan sikap yang saya lakukan sejak awal sudah saya kalkulasi risiko-risiko politiknya, tegasnya. Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menuntut agar Hasto dihukum 7 penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp600 juta subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan, kata jaksa dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Dalam tuntutannya, jaksa turut menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Mulanya, Hasto mengaku tetap dituntutnya dirinya agar dipenjara oleh jaksa adalah risiko yang harus diembannya ketika memperjuangkan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Hasto menjelaskan tuntutan hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya oleh jaksa menjadi wujud bahwa orang yang kritis terhadap penguasa, bakal dikriminalisasi seperti dirinya. Kendati demikian, dia menegaskan segala proses hukum yang ditujukan kepadanya tetap akan dihadapinya dengan kepala tegak. Hal itu, sambung Hasto, sudah dilakukannya sejak dirinya mengetahui dijerat dengan perkara Harun Masiku yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bukti keterlibatan dirinya dalam kasus Harun Masiku. Lebih lanjut, Hasto meminta kepada para kader dan simpatisan PDIP agar tetap percaya dalam penegakan hukum di Indonesia, meski menurutnya, kerap diintervensi oleh kekuasaan. Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menuntut agar Hasto dihukum 7 penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Dalam tuntutannya, jaksa turut menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan.
Adapun hal yang memberatkan adalah Hasto dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara, hal yang meringankan adalah terdakwa bertindak sopan selama persidangan, memiliki tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum. Dengan tuntutan ini, jaksa menganggap berdasarkan fakta persidangan, Hasto telah memenuhi unsur pasal 21 Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto pasal 65 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 K 1 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP sebelumnya. Jaksa mengatakan bahwa dijeratnya Hasto dalam kasus ini bukanlah wujud dendam terhadapnya. Dia mengibaratkan proses hukum terhadap politikus asal Yogyakarta itu sebagai wujud pembayaran utang kebenaran. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis 3 Juli hari ini. Hasto dituntut dalam perkara dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW untuk ex-anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. JPU membacakan tuntutan setebal 1.300 halaman dalam sidang kali ini. Adapun selesai sidang tadi, para pendukung Hasto sempat ricuh di luar pengadilan. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya terkait dengan tuntutan Hasto akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Rahmat Nugraha. Selamat sore, Rahmat. Selamat sore. Baik, Rahmat, bisa disampaikan bagaimana tadi jalannya sidang tuntutan Hasto dan apa saja yang disampaikan oleh JPU dalam tuntutannya? Tadi baru saja berlangsungnya sidang tuntutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor Jakarta Pusat. Adapun tadi di persidangan dalam sidang tuntutan, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Hasto Kristianto ditegaskan jaksa merintangi penyidikan perkara Harun Masiku begitu. Kemudian tadi di persidangan jaksa juga menuntut Hasto Kristianto atas perbuatannya tersebut dengan penjara 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah begitu. Adapun tadi setelah persidangan, Hasto juga menyampaikan bahwa sidang selanjutnya akan digelar mendengar pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Tadi disampaikan oleh Hasto bahwa dirinya sudah menyiapkan pembelaan atau pledoi sudah mencapai sekitar 80% begitu. Baik, jadi apa respons Hasto terkait dengan tuntutan 7 tahun penjara yang dibacakan oleh JPU, Rahmat? Tadi disampaikan juga oleh Hasto kepada awak media terkait tuntutannya tersebut. Hasto mengatakan bahwa dia sudah memperkirakan sejak awal tuntutan tersebut begitu. Hal itu kata Hasto ada imbas dari sikap-sikapnya dirinya untuk memilih jalan politik, memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi serta memperjuangkan pemilu jujur dan adil begitu Mbak. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Rahmat Nugraha melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 65 1 AP sebagaimana dakwaan ke-1. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP
junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah subsidi pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Diulangi. 5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 205 digunakan dalam perkara atas nama Harun Masiku. 7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Demikian surat tuntutan ini dibacakan dan diserahkan di muka persidangan pada hari Kamis. Rekan-rekan pers, jadi kita sudah mendengarkan bahwa saya dituntut 7 tahun dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi, memperjuangkan hak kedaulatan rakyat, memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil, serta memperjuangkan supremasi hukum agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan. Meskipun hal tersebut tadi tidak diakui, tetapi fakta-fakta menunjukkan bahwa dari suara-suara civil society menunjukkan mereka yang kritis saat itu memang ada suatu tekanan dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak. Karena kebenaran adalah kebenaran dan tidak ada motif. Sejak awal terbukti dari keterangan-keterangan saksi di persidangan ini maupun di dalam persidangan pada tahun 2020 terkait dengan keterlibatan saya. Selanjutnya hal-hal yang detail akan disampaikan oleh para penasihat hukum dan kepada seluruh jajaran kader anggota simpatisan PD Perjuangan untuk tetap tenang, percaya pada hukum meskipun hukum sering diintervensi oleh kekuasaan. Percayalah bahwa kebenaran akan menang dan sikap yang saya lakukan sejak awal sudah saya kalkulasi risiko politiknya. Karena jangankan menjalani hukuman, ketika berteriak merdeka, merdeka, merdeka saja, kader PNI pada tahun 1928 bisa dikenakan oleh hukuman gantung, hukum kolonial. Karena itu percayalah bahwa tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Terima kasih. Merdeka! 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 Dan buat saya udah 80%, tinggal menyesuaikan dengan tuntutan JPU hari ini. Apa saja, Mas? Hasto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara dalam kasus Harun Masiku. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Mulanya, Hasto mengaku tetap dituntutnya dirinya agar dipenjara oleh jaksa adalah risiko yang harus diembannya ketika memperjuangkan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal.
Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, kedaulatan rakyat, dan memperjuangkan pemilu yang adil, serta memperjuangkan supremasi hukum agar tidak digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan, katanya setelah sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Hasto menjelaskan tuntutan hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya oleh jaksa menjadi wujud bahwa orang yang kritis terhadap penguasa, bakal dikriminalisasi seperti dirinya. Kendati demikian, dia menegaskan segala proses hukum yang ditujukan kepadanya tetap akan dihadapinya dengan kepala tegak. Hal itu, sambung Hasto, sudah dilakukannya sejak dirinya mengetahui dijerat dengan perkara harum masiku yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak, tegasnya. Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bukti keterlibatan dirinya dalam kasus harum masiku. Lebih lanjut, Hasto meminta kepada para kader dan simpatisan PDIP agar tetap percaya dalam penegakan hukum di Indonesia, meski menurutnya, kerap diintervensi oleh kekuasaan. Dan kepada seluruh jajaran kader dan simpatisan PDI Perjuangan untuk tetap tenang dan percaya pada hukum meskipun hukum sering diintervensi oleh kekuasaan. Percayalah bahwa kebenaran akan menang dan sikap yang saya lakukan sejak awal sudah saya kalkulasi risiko-risiko politiknya, tegasnya. Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menuntut agar Hasto dihukum 7 penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait penggantian antar waktu, PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan, kata jaksa dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Dalam tuntutannya, jaksa turut menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait penggantian antar waktu, PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Mulanya, Hasto mengaku tetap dituntutnya dirinya agar dipenjara oleh jaksa adalah risiko yang harus diembannya ketika memperjuangkan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Hasto menjelaskan tuntutan hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya oleh jaksa menjadi wujud bahwa orang yang kritis terhadap penguasa, bakal dikriminalisasi seperti dirinya. Kendati demikian, dia menegaskan segala proses hukum yang ditujukan kepadanya tetap akan dihadapinya dengan kepala tegak. Hal itu, sambung Hasto, sudah dilakukannya sejak dirinya mengetahui dijerat dengan perkara harum masiku yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bukti keterlibatan dirinya dalam kasus harum masiku. Lebih lanjut, Hasto meminta kepada para kader dan simpatisan PDIP agar tetap percaya dalam penegakan hukum di Indonesia, meski menurutnya, kerap diintervensi oleh kekuasaan. Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menuntut agar Hasto dihukum 7 penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait penggantian antar waktu, PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Dalam tuntutannya, jaksa turut menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun hal yang memberatkan adalah Hasto dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara, hal yang meringankan adalah terdakwa bertindak sopan selama persidangan, memiliki tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum. Dengan tuntutan ini, jaksa menganggap berdasarkan fakta persidangan, Hasto telah memenuhi unsur pasal 21 Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto Pasal 65 Ayat 1 dan Pasal 55 Ayat 1 K 1 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebelumnya. Jaksa mengatakan bahwa dijeratnya Hasto dalam kasus ini bukanlah wujud dendam terhadapnya. Dia mengibaratkan proses hukum terhadap politikus asal Yogyakarta itu sebagai wujud pembayaran utang kebenaran. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis 3 Juli hari ini. Hasto dituntut dalam perkara dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW untuk ex-anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan.
JPU membacakan tuntutan setebal 1.300 halaman dalam sidang kali ini. Adapun selesai sidang tadi, para pendukung Hasto sempat ricuh di luar pengadilan. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya terkait dengan tuntutan Hasto akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Rahmat Nugraha. Selamat sore, Rahmat. Selamat sore. Baik, Rahmat, bisa disampaikan bagaimana tadi jalannya sidang tuntutan Hasto dan apa saja yang disampaikan oleh JPU dalam tuntutannya? Tadi baru saja berlangsungnya sidang tuntutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor Jakarta Pusat. Adapun tadi di persidangan dalam sidang tuntutan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Hasto Kristianto ditegaskan jaksa merintangi penyidikan perkara Harun Masiku begitu. Kemudian tadi di persidangan jaksa juga menuntut Hasto Kristianto atas perbuatannya tersebut dengan penjara 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah begitu. Adapun tadi setelah persidangan, Hasto juga menyampaikan bahwa sidang selanjutnya akan digelar mendengar pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Tadi disampaikan oleh Hasto bahwa dirinya sudah menyiapkan pembelaan atau pledoi sudah mencapai sekitar 80% begitu. Baik, jadi apa respons Hasto terkait dengan tuntutan 7 tahun penjara yang dibacakan oleh JPU, Rahmat? Tadi disampaikan juga oleh Hasto kepada awak media terkait tuntutannya tersebut. Hasto mengatakan bahwa dia sudah memperkirakan sejak awal tuntutan tersebut begitu. Hal itu kata Hasto ada imbas dari sikap-sikapnya dirinya untuk memilih jalan politik, memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi serta memperjuangkan pemilu jujur dan adil begitu. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Rahmat Nugraha melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 1 AP sebagaimana dakwaan ke-1. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah subsidi pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Diulangi. 5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 205 digunakan dalam perkara atas nama Harun Masiku. 7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Demikian surat tuntutan ini dibacakan dan diserahkan
di muka persidangan pada hari Kamis. Rekan-rekan pers, jadi kita sudah mendengarkan bahwa saya dituntut 7 tahun, dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi, memperjuangkan hak kedaulatan rakyat, memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil, serta memperjuangkan supremasi hukum agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan. Meskipun hal tersebut tadi tidak diakui, tetapi fakta-fakta menunjukkan bahwa dari suara-suara civil society menunjukkan mereka yang kritis saat itu memang ada suatu tekanan dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak. Karena kebenaran adalah kebenaran dan tidak ada motif. Sejak awal terbukti dari keterangan-keterangan saksi di persidangan ini maupun di dalam persidangan pada tahun 2020 terkait dengan keterlibatan saya. Selanjutnya hal-hal yang detail akan disampaikan oleh para penasihat hukum dan kepada seluruh jajaran kader anggota simpatisan PDI Perjuangan untuk tetap tenang, percaya pada hukum meskipun hukum sering diintervensi oleh kekuasaan. Percayalah bahwa kebenaran akan menang dan sikap yang saya lakukan sejak awal sudah saya kalkulasi risiko politiknya. Karena jangankan menjalani hukuman, ketika berteriak merdeka, merdeka, merdeka saja, kader PNI pada tahun 1928 bisa dikenakan oleh hukuman gantung, hukum kolonial. Karena itu percayalah bahwa tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Terima kasih. Merdeka! 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 Dan buat saya udah 80%, tinggal menyesuaikan dengan tuntutan JPU hari ini. Poin apa saja, Mas? Hasto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara dalam kasus Harun Masiku. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait penggantian antar waktu. PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Mulanya, Hasto mengaku tetap dituntutnya dirinya agar dipenjara oleh jaksa adalah risiko yang harus diembannya ketika memperjuangkan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, kedaulatan rakyat, dan memperjuangkan pemilu yang adil, serta memperjuangkan supremasi hukum agar tidak digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan, katanya setelah sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Hasto menjelaskan tuntutan hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya oleh jaksa menjadi wujud bahwa orang yang kritis terhadap penguasa, bakal dikriminalisasi seperti dirinya. Kendati demikian, dia menegaskan segala proses hukum yang ditujukan kepadanya tetap akan dihadapinya dengan kepala tegak. Hal itu, sambung Hasto, sudah dilakukannya sejak dirinya mengetahui dijerat dengan perkara Harun Masiku yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak, tegasnya. Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bukti keterlibatan dirinya dalam kasus Harun Masiku.
Lebih lanjut, Hasto meminta kepada para kader dan simpatisan PDIP agar tetap percaya dalam penegakan hukum di Indonesia, meski menurutnya, kerap diintervensi oleh kekuasaan. Dan kepada seluruh jajaran kader dan simpatisan PDI Perjuangan untuk tetap tenang dan percaya pada hukum meskipun hukum sering diintervensi oleh kekuasaan. Percayalah bahwa kebenaran akan menang dan sikap yang saya lakukan sejak awal sudah saya kalkulasi risiko-risiko politiknya, tegasnya. Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menuntut agar Hasto dihukum 7 penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait penggantian antar waktu, PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp600 juta subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan, kata jaksa dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025. Dalam tuntutannya, jaksa turut menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto tetap bersikukuh tidak bersalah meski dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait penggantian antar waktu, PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Mulanya, Hasto mengaku tetap dituntutnya dirinya agar dipenjara oleh jaksa adalah risiko yang harus diembannya ketika memperjuangkan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Hasto menjelaskan tuntutan hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya oleh jaksa menjadi wujud bahwa orang yang kritis terhadap penguasa bakal dikriminalisasi seperti dirinya. Kendati demikian, dia menegaskan segala proses hukum yang ditujukan kepadanya tetap akan dihadapinya dengan kepala tegak. Hal itu, sambung Hasto, sudah dilakukannya sejak dirinya mengetahui dijerat dengan perkara Harun Masiku yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bukti keterlibatan dirinya dalam kasus Harun Masiku. Lebih lanjut, Hasto meminta kepada para kader dan simpatisan PDIP agar tetap percaya dalam penegakan hukum di Indonesia, meski menurutnya, kerap diintervensi oleh kekuasaan. Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menuntut agar Hasto dihukum 7 penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait penggantian antar waktu, PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024, Harun Masiku. Dalam tuntutannya, jaksa turut menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun hal yang memberatkan adalah Hasto dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara, hal yang meringankan adalah terdakwa bertindak sopan selama persidangan, memiliki tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum. Dengan tuntutan ini, jaksa menganggap berdasarkan fakta persidangan, Hasto telah memenuhi unsur pasal 21 Undang-Undang, UU, Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto Pasal 65 Ayat 1, dan Pasal 55 Ayat 1, K. 1 Jo Pasal 64 Ayat 1, KUHP sebelumnya. Jaksa mengatakan bahwa dijeratnya Hasto dalam kasus ini bukanlah wujud dendam terhadapnya. Dia mengibaratkan proses hukum terhadap politikus asal Yogyakarta itu sebagai wujud pembayaran utang kebenaran. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis 3 Juli hari ini. Hasto dituntut dalam perkara dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW untuk ex-anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. JPU membacakan tuntutan setebal 1.300 halaman dalam sidang kali ini. Adapun selesai sidang tadi, para pendukung Hasto sempat ricuh di luar pengadilan. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya terkait dengan tuntutan Hasto akan disampaikan oleh jurnalis Tribun News, Rahmat Nugraha. Selamat sore, Rahmat. Selamat sore. Baik, Rahmat, bisa disampaikan bagaimana tadi jalannya sidang tuntutan Hasto dan apa saja yang disampaikan oleh JPU dalam tuntutannya? Tadi baru saja berlangsungnya sidang tuntutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor Jakarta Pusat. Adapun tadi di persidangan dalam sidang tuntutan, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Hasto Kristianto ditegaskan jaksa merintangi penyidikan perkara Harun Masiku begitu. Kemudian tadi di persidangan jaksa juga menuntut Hasto Kristianto atas perbuatannya tersebut dengan penjara 7 tahun penjara dan denda Rp600 juta begitu.
Adapun tadi setelah persidangan, Hasto juga menyampaikan bahwa sidang selanjutnya akan digelar mendengar pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Tadi disampaikan oleh Hasto bahwa dirinya sudah menyiapkan pembelaan atau pledoi sudah mencapai sekitar 80% begitu. Baik, jadi apa respons Hasto terkait dengan tuntutan 7 tahun penjara yang dibacakan oleh JPU, Rahmat? Ya tadi disampaikan juga oleh Hasto kepada awak media terkait tuntutannya tersebut. Hasto mengatakan bahwa dia sudah memperkirakan sejak awal tuntutan tersebut begitu. Hal itu kata Hasto ada imbas dari sikap-sikapnya dirinya untuk memilih jalan politik, memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi serta memperjuangkan pemilu jujur dan adil begitu Mbak. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Rahmat Nugraha melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 1 AP sebagaimana dakwaan ke-1. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah subsidi pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Diulangi. 5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 205 digunakan dalam perkara atas nama Harun Masiku. 7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Demikian surat tuntutan ini dibacakan dan diserahkan di muka persidangan pada hari Kamis. Rekan-rekan pers, jadi kita sudah mendengarkan bahwa saya dituntut 7 tahun dan apa yang terjadi ini sudah